Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nazwa Azhara Khairunisa, mahasiswa Matematika UNJ angkatan 2024 dengan NIM 13056240062. Sekarang kita bakal sama-sama belajar tentang statistika. Adapun materi yang akan kita bahas memuat dua materi teman-teman. Yang pertama ada statistika dasar dan yang kedua ada statistika inferensial. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita langsung masuk aja nih teman-teman ke materinya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang statistika dasar, di mana ukuran pemusatan data merupakan cara untuk menentukan nilai tengah dari sekumpulan data. Di sini terdapat 3 ukuran pemusatan data yang utama, diantaranya itu ada mean, rata-rata, yang kedua ada median, nilai tengah, dan yang terakhir ada modus, nilai yang sering muncul. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama adalah mean. Apa sih mean itu? Rata-rata atau di sini kita sebut mean merupakan jumlah seluruh nilai data yang dibagi dengan banyaknya data. Di mana mean ini dirumuskan dengan sigma x per n, yang dimana sigma x-nya ini merupakan jumlah seluruh nilai data dan n-nya adalah banyak data. Mungkin kalian bakal bingung kalau cuma dari definisinya aja. Tapi tenang aja teman-teman, aku udah nyiapin contohnya. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Diketahui nilai ujian 7 siswa diantaranya 30. Nah, ini ada contohnya. Dimana diketahui nilai ujian 7 siswa adalah 80, 80, 85, 75, 90, 85, dan 70. Maka kita akan jumlahkan 7 nilai ini lalu dibagi dengan banyaknya siswa. Di sini bisa kita langsung jumlahin aja nih. 80 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 70 lalu kita bagi 7. Karena di sini banyaknya siswa adalah 7, maka hasilnya adalah 80,7. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa rata-rata atau mean dari data tersebut adalah 80,7. Masih gampang kan teman-teman? Kita bisa langsung aja nih ke materi yang kedua. Nah, kemudian ada median. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data adalah ganjil, maka mediannya merupakan nilai yang berada tepat di tengahnya. Namun, jika jumlah datanya adalah genap, maka mediannya adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Masih bingung? Tenang aja, aku udah nyiapin juga nih contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Di sebelah kiri aku ada data yang ganjil, sedangkan di sebelah kanan aku ada data yang genap. Kita mulai dari yang ganjil terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat nih nilai ujian siswa ada 60, 70, 80, 90, 100. Karena di sini datanya ganjil, kita bisa langsung lihat nih kalau data tengahnya atau mediannya adalah 80. Karena datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengahnya, yakni 80. Oke, kita langsung ke contoh yang data genap. Di sini udah ada juga nih datanya teman-teman dan udah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di mana datanya itu ada 60, 70, 75, 80, 90, dan 100. Maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari 2 nilai yang berada di tengah. Di sini 2 datanya itu ada 75 dan 80. Maka kita bisa langsung jumlahin aja 75 dan 80, lalu kita bagi 2. Yang hasilnya itu 77,5. Jadi nilai tengahnya atau nilai yang berada tepat di tengah di antara data yang genap ini adalah 77,5. Gitu. Masih gampang kan? Kita bisa langsung lanjut aja nih ke materi yang terakhir adalah modus. Oke. Ada yang tahu nggak modus itu apa?
Bukan ya teman-teman. Jadi modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya dalam sekumpulan data. Kalau masih asing, kita bisa langsung masuk aja nih ke contohnya. Nah, di sini udah ada data berat badan siswa yang diantaranya itu ada 30, 35, 40, 38, 38, 30, 38, dan 38. Dari data yang udah ada ini, kita bisa lihat nih, data apa sih yang paling banget sering muncul? 38 kan? Jadi modusnya adalah 38. Karena angka 38 ini yang sering banget muncul sebanyak 4 kali. Jadi data 38 dia memiliki frekuensi 4. 30 memiliki frekuensi 2 karena munculnya sebanyak 2 kali, lalu 35 memiliki frekuensi 1 dan 40 memiliki frekuensi 1. Begitu teman-teman tentang statistika dasar. Gampang kan? Kita bisa langsung mulai aja nih ke yang agak lebih sulit tapi tidak terlalu sulit banget, yakni statistika inferensial. Let's go. Oke, sekarang kita akan menguji hipotesis. Jadi, statistika uji adalah angka yang kita hitung dari data sampel untuk menentukan apakah hasil penelitiannya mendukung hipotesis 0 atau H0 atau malah menolaknya. Statistika uji ini biasanya digunakan dalam statistika inferensial, khususnya untuk pengujian hipotesis. Nah, tujuannya apa aja sih? Jadi, tujuan dari pengujian hipotesis ini bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau hubungan dalam data yang akan kita teliti. Jika ada, apakah perbedaannya signifikan atau hanya kebetulan? Kemudian, kita juga dapat menggunakan statistika uji ini untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Nah, dalam pengujiannya juga terdapat beberapa komponen, yang dimana pertama itu ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan awal yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan. Kemudian ada lawannya atau antonimnya, yakni H1. H1 ini merupakan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Yang kemudian itu ada taraf signifikansi, di mana taraf signifikan ini dilambangkan dengan alfa, yang merupakan batas toleransi kesalahan atau human error yang biasanya itu berupa bilangan desimal atau persen. Bisa 0,05, bisa 0,5, bisa 0,01, bisa 0,1, tergantung batas toleransi yang akan digunakan. Kemudian itu ada daerah kritis. Daerah ini merupakan area nilai statistik uji yang menyebabkan penolakan H0. Nah, kemudian ada nilai statistik uji, yang dimana nilai ini tuh merupakan nilai atau hasil yang telah kita hitung dari banyaknya data. Yang terakhir itu ada keputusan, di mana dalam komponen ini kita bisa memutuskan apakah kita menerima H0 atau malah menolaknya. Jika kita menerima H0, maka kita menerima bahwa tidak adanya perbedaan atau hubungan dari yang kita teliti. Sedangkan jika kita menolak H0, kita berarti menerima H1 atau hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan dari data yang telah kita teliti. Nah, ternyata dalam uji statistik juga terdapat jenis-jenisnya nih teman-teman. Yang pertama itu ada uji Z. Apa sih uji Z itu? Jadi, uji Z ini dapat kita gunakan jika ukuran sampelnya besar. Misalkan N lebih besar dari 30. Kemudian, dapat digunakan juga jika standar deviasi populasinya diketahui, di mana rumus umumnya merupakan Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Nah, berikutnya ada uji T. Jadi, uji T ini dapat digunakan jika ukuran sampelnya kecil. Jika tadi uji Z itu dapat digunakan jika sampelnya besar, nah kalau sampelnya kecil, kita bisa menggunakan uji T. Selain itu, uji T juga dapat digunakan jika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, rumus dari uji T ini adalah T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Yang ketiga, yang C adalah uji T 2 sampel independen. Kalau yang tadi 1 sampel, yang ini 2 sampel nih teman-teman.
Jadi ini tuh dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat dua kelompok yang berbeda. Dengan rumusnya adalah T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Kemudian ada uji C kuadrat atau X kuadrat. Ini dapat digunakan untuk data kategorik atau frekuensi dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma buka kurung O kurang E kuadrat per E, yang dimana O-nya ini adalah data yang diamati dan E-nya adalah data yang diharapkan. Nah, yang terakhir itu ada jenis uji ANOVA. Kita bisa gunakan uji ANOVA ini untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata kelompok dengan rumus F besar sama dengan MS antar per MS dalam, di mana MS ini adalah mean square. Nah, teman-teman, di sini udah ada contoh soalnya nih yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Berikut merupakan banyaknya anggota rumah tangga hasil dari suatu survei di 4 desa yang berada di Kecamatan Sukacita. Di sini udah ada tabel datanya dengan alfa sama dengan 0,1. Ingin diselidiki apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dari keempat desa tersebut. Karena di sini kelompoknya lebih dari 2, maka kita bisa menggunakan jenis uji uji ANOVA. Oke, kita langsung aja ke pengerjaan soalnya. Let's go. Kita bisa langsung masuk aja ke pengerjaan contoh soalnya. Di sini soalnya udah aku pindahin ke Word dan kita bakal menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk membuat tabel ANOVA-nya. Nah, di sini udah ada contohnya. Berikut merupakan banyaknya anggota rumah tangga hasil dari survei di 4 desa yang berada di Kecamatan Sukacita. Nah, ini tabelnya udah ada nih, teman-teman. Tabel A, tabel desa A, tabel desa B, tabel desa C, dan juga tabel desa D. Nah, di sini alfanya itu 0,1 atau tingkat signifikasinya. Dan dari alfa tersebut ingin diselidiki nih, teman-teman, apakah terdapat perbedaan rata-rata dari banyaknya anggota rumah tangga dari keempat desa tersebut. Nah, di sini ada pun langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menguji statistika atau statistika uji atau menguji hipotesis itu kita memiliki 5 langkah. Yang pertama itu kita harus merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Yang kedua ada menghitung statistika uji, yang ketiga ada menentukan kriteria uji, yang keempat kita mengambil keputusan, nah dan yang terakhir interpretasinya. Nah, langkah-langkah ini terdiri dari komponen-komponen yang penting dalam statistika uji yang udah dijelasin di slide sebelumnya. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita harus menentukan atau harus merumuskan hipotesisnya. Di sini udah aku rumusin nih, kalau H0-nya itu merupakan new desa A yang sama dengan new desa B, sama dengan new desa C, sama dengan new desa D itu berupa new gitu, sama dengan new. Lalu H1-nya itu minimal ada perbedaan antara new I dan juga new J. Jadi di sini kita akan membandingkan apakah hasil penelitiannya itu menerima H0 atau malah menerima H1. Nah, untuk penjelasan H0 dan H1 itu sudah dijelaskan di tabel atau di slide komponen uji statistik. Nah, kita langsung aja nih menghitung statistika ujinya. Yang kedua ini, kita perlu bantuan Microsoft Excel untuk membuat tabel uji ANOVA-nya. Oke, kita bisa langsung ketik aja nih di Word-nya. Dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel, dihasilkan tabel ANOVA sebagai berikut. Nah, gimana sih kita menghitung ANOVA-nya? Yang pertama, kita perlu salin terlebih dahulu tabel data yang ada ke Microsoft Excel-nya. Nah, kita select dulu, lalu kita paste di sini. Nah, kalau si data dari soalnya udah kita pindahin ke Microsoft Excel, kita bisa langsung klik aja data. Klik data, lalu data analisis.
Nah, untuk teman-teman yang di device-nya, di laptop atau di komputernya belum muncul data analis, kalian klik aja yang analysis tools, lalu kalian centang yang analysis toolpath-nya ini. Lalu oke, jadi nanti keluar data analisnya. Nah, di data analis ini atau analisis tools-nya, di sini ada beberapa yang bisa kita pakai, atau ada beberapa jenis pengambilan atau pengujian hipotesis yang bisa kita gunakan. Di sini ada uji Z, ada uji T. Ini beberapa jenis yang udah dijelasin juga sama aku di slide jenis-jenis uji statistika. Nah, kita bakal cari uji ANOVA-nya, atau kita akan memunculkan tabel ANOVA. Berarti kita mau pakai yang ANOVA single factor. Kita klik OK aja. Nah, di sini ada input range. Range yang bakal kita hitung itu tabelnya kan. Jadi kita langsung select aja nih si tabelnya ini. Nah, untuk input range-nya ini kita masukin data-data yang ada dari soalnya. Nah, kita nggak usah masukin keterangan desa A, desa B, desa C-nya. Kita langsung masukin aja data-data atau bilangan-bilangan yang ada dalam tabel tersebut. Nah, lalu kita klik ini. Nah, di sini kita udah otomatis memasukkan data-data yang ada di tabel ini, kita masukin ke input range-nya. Oke. Lalu kita klik kolom. Nah, untuk alpanya, karena di soal itu alpanya 0,1, jadi kita sesuaiin aja sama yang ada di soalnya. Jadi kita ganti ini jadi 0,1. Nah, kita di sini output range-nya kita klik lagi. Nah, untuk output range ini bakal berupa sebuah tabel ANOVA. Nah, kita bisa bebas pilih nih, mau taruh tabel tersebut di mana. Kalau aku misalkan taruh di sini. Nah, udah, lalu kita klik yang sebelah kanan ini. Oke, tinggal oke. Nah, teman-teman, gampang kan? Kita langsung bisa lihat hasil ANOVA-nya, hasil uji ANOVA-nya berupa tabel. Karena di sini angkanya masih terlalu ruwet, jadi kita perbaiki aja jadi 3 di belakang koma. Number. Nah, yang ini teman-teman, ini yang kita cari adalah nilai F-nya. Jadi kita menggunakan nilai F ini. Bentar, aku warnain dulu. Kita bisa menggunakan uji ANOVA ini untuk menentukan nilai F-nya. Karena di slide-nya udah aku jelasin kalau uji ANOVA ini kita mencari F dengan rumus MS antar dibagi MS dalam, jadi akan ditemukan nilai F-nya. Di sini udah ketemu nih, nilai F-nya itu 0,353. Ini udah aku benerin 3 di belakang koma. Nah, kemudian udah ketemu juga nih nilai F-grid-nya. Karena di sini nilainya masih jelek, jadi aku benerin dulu biar dia 3 di belakang koma. Number, lalu nah udah. Nah, di sini udah ketemu teman-teman. Nilai F-nya itu 0,353 dan nilai F-grid-nya 2,327. Oke. Karena kita udah ketemu nih tabel ANOVA-nya, nilai F-nya udah ketemu, nilai F-grid-nya juga udah ketemu. Jadi kita bisa langsung aja kita pilih si tabel ini, kita copy, lalu kita paste di Word-nya. Kenapa sih Kak harus pakai Word? Di sini biar rapi aja sih. Nah, di sini udah aku pindahin ya teman-teman. Aku pindahin dari Excel ke Word-nya. Jadi di sini aku menggunakan Excel itu hanya untuk menghitung atau menentukan tabel ANOVA-nya aja ya. Nah, di sini ada rangkumannya nih. Rangkumannya kolom 1 atau desa A itu memiliki 7 data yang jumlahnya 38, dan ini ada nilainya, ada. Nah, di tabel ANOVA ini kita bisa lihat nih teman-teman, kalau kolom 1 atau desa A itu memiliki 7 data. Ayo kita buktikan sama-sama apakah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar. Memiliki 7 data dan hasilnya adalah penjumlahannya 38. Lalu kolom 2-nya desa B punya 7 juga, hasilnya 37. Desa C punya 7 data,
hasilnya 34, dan kolom 4 atau D punya 7 juga dan hasil 32. Nah teman-teman, ini kan rangkuman dari tabel yang udah kita input yang mau kita uji tadi. Nah di sini udah ada jelas nih, ini adalah tabel ANOVA-nya. Di sini ada nilai F-nya, ada nilai F-crit atau nilai tabel. Nilai F-nya, nilai ANOVA-nya itu 0,353, sedangkan nilai F-crit-nya itu 2,327. Gitu teman-teman. Setelah itu kita ngapain lagi sih kak? Nah untuk lebih jelasnya kita bisa tambahin penjelasan di bawahnya teman-teman, di bawah tabelnya. Kita bikin gini, pada bagian tabel ANOVA didapatkan nilai F sebesar, nilai F-nya mana? Nah yang ini 0,353 sebesar 0,353, dan nilai F-crit sebesar 2,327. F-crit itu apa sih? F-crit itu nilai tabelnya teman-teman. Sedangkan kalau nilai F ini adalah nilai hitungnya, nilai ANOVA-nya. Di sini udah kita dapat nih, kalau nilai F-nya itu sebesar 0,35 dan nilai F-crit-nya, nilai tabelnya sebesar 2,327. Oke, karena step 2 menghitung statistika ujinya udah selesai, kita bisa langsung lanjut ke tahap yang ketiga, yakni menentukan kriteria uji. Nah, untuk menentukan kriteria uji, kita perlu lihat terlebih dahulu soalnya. Kita baca lagi ya soalnya. Nah, di sini instruksinya itu ingin diselidiki apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dari keempat desa tersebut. Berarti kriteria ujinya adalah, kita di sini tulis kriteria uji. Kriteria uji ANOVA ialah, biar lebih gampang kita bisa menggunakan bantuan equation teman-teman. Nah kita klik equation, lalu kita tulis deh kriteria ujinya. Tolak H0 jika F hitung, bentar, lebih besar dari, ini adalah kriteria uji ANOVA-nya. Tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. H0-nya itu apa? H0-nya itu jika tidak adanya perbedaan atau hubungan antara masing-masing data yang akan kita teliti. Sedangkan kita di sini disuruhnya menyelidiki apakah terdapat perbedaan. Jadi kita perlu uji terlebih dahulu si H0-nya. Di sini kita bakal menolak H0 jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Nah, karena tadi kita udah menghitung uji ANOVA-nya, kita juga udah ketemu nih nilai F tabelnya, kita bisa langsung substitusikan aja ke kriterianya. Di sini berarti kriterianya adalah, ini bisa kita copy aja teman-teman. Copy, kita paste di sini. Nah, di sini tadi nilai F tabelnya adalah, kita lihat lagi. Ini nilai F tabelnya adalah 2,327. Di sini udah aku masukin nih nilai F tabelnya ke kriteria uji ANOVA yang pertama. Di sini kan tolak H0 jika F hitung lebih besar F tabel. Nah, kita udah ketemu nih F tabelnya. F tabelnya sebesar 2,327. Jadi langsung aku masukin aja ke sini. Nah, di sini kita bikin keterangan lagi, teman-teman. Keterangan yang menyatakan bahwa maka dari uji ANOVA telah didapatkan nilai F tabel, nilai F tabel sebesar 2,327. Udah selesai.
Jadi si keterangan ini untuk menjelaskan hasil dari kriteria uji ANOVA-nya. Kita langsung ke pengambilan keputusan ya. Bagian pengambilan keputusan ini kita bisa menentukan apakah kita menolak H0 atau kita malah menerima H0 gitu. Kita bisa tulisnya kayak gini. Oke, yang pertama kita bisa copy aja si kriteria ujinya ini, lalu kita paste di pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu tergantung pada kriteria uji yang telah kita dapatkan gitu. Oke, kita langsung aja buat penjelasannya. Oke. Karena nilai F hitung sama dengan berapa tadi? 0,353 tidak lebih besar dari nilai F tabel yang sebesar 2,327, maka dengan kata lain F hitung tidak berada di dalam daerah penolakan H0. Kita bisa pakai bantuan equation lagi nih untuk menulis H0-nya. H0. Dengan demikian berarti H0 gagal ditolak. Nah, gini teman-teman pengambilan keputusannya. Ini bisa kita bold aja. Oke. Udah deh. Nah, mungkin kalian jadinya bingung kenapa H0 ini gagal ditolak. Jadi gini teman-teman, di penjelasannya itu H0 ini menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan antar data dari data yang akan kita uji. Sedangkan di sini aja udah jelas nih, si uji kriterianya itu H0 akan ditolak jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Sedangkan dari hasil uji ANOVA-nya udah kita temui nih, kalau si nilai F-nya ini, nilai F hitungnya itu tidak lebih besar dari nilai tabelnya yang 2,327. Jadi dengan kata lain si H0-nya ini akan gagal ditolak gitu, karena tidak sesuai dengan kriteria ujinya. Gitu teman-teman. Nah, kita udah bisa langsung masuk ke step yang ke-5, yang terakhir. Kita bisa langsung ketik aja ya. Pada tingkat signifikan si 0,1 atau 10% atau nilai alfanya, pernyataan tersebut belum dapat diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan rata-rata anggota rumah tangga dari keempat desa tersebut. Jadi di tahap terakhir ini merupakan sebuah kesimpulan dari keseluruhan yang sudah kita kerjakan. Di sini penjelasannya atau kesimpulannya adalah pada tingkat signifikasi 0,1 atau 10%, yakni ini adalah alfanya yang telah kita sesuaikan dengan soal, pernyataan tersebut belum dapat diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan rata-rata anggota rumah tangga dari keempat desa tersebut. Oke teman-teman, karena kita udah selesai mengerjakan contoh soalnya, kita juga udah dengerin nih sama-sama, udah belajar sama-sama dari penjelasan-penjelasan yang udah aku sampein.
Mungkin cukup sekian materi dari aku hari ini. Semoga penjelasan yang udah aku sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah dan juga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.